Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia dari Universitas Riau, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga kertas dan bunga kembang sepatu. Kembang sepatu dengan nama Latin Hibiscus rosaceaensis adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga besar berwarna merah dan tidak berbau. Bunga dari berbagai kultivar dan hibrida bisa berupa bunga tunggal atau daun mahkota selapis, atau bunga ganda daun mahkota terlapis yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga merah tua atau merah jambu. Di Sumatera dan Malaysia, kembang sepatu disebut bunga raya. Bunga ini ditetapkan Malaysia pada tanggal 28 Juli 1960. Orang Jawa menyebutnya dengan kembang worawari. Bunga jenis ini terdiri dari 5 helai daun kelopak yang dilindungi kelopak tambahan atau epiceli, sehingga terlihat seperti berlapis kelopak bunga mahkota. Bunga terdiri dari 5 lembar atau lebih, juga merupakan hibrida. Tangkai putik berbentuk silindir, panjang dikelilingi tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Biji terdapat di dalam buah berbentuk kapsul berbilik 5. Pada umumnya, tinggi tanaman ini sekitar 2-5 meter. Daun berbentuk bulat telur yang sempit dengan ujung yang meruncing. Bentuk tunggal, bagian tepi tidak merata. Pangkal tumpul dengan mencapai 10-16 cm, lebar 5-11 cm, memiliki warna hijau muda dan hijau tua. Di daerah tropis atau di rumah kaca, tanaman ini berbunga sepanjang tahun, sedangkan di daerah subtropis berbunga mulai dari musim panas dan musim gugur. Bunga berbentuk terompet dengan diameter sekitar 6-20 cm. Putik menjulur keluar dari dasar bunga. Bunga bisa mekar menghadap ke atas, ke bawah, atau menghadap ke samping. Tumbuh pada ketiak daun dan kelopak berbentuk seperti lonceng, berwarna kekuning-kuningan. Pada umumnya, tanaman ini bersifat steril dan tidak menghasilkan buah karena berkembang biak dengan cara stek, pencakokan, dan penempelan. Akar bunga sepatu tunggang dengan warna kecoklatan. Kedalaman bunga ini menembus tanah mencapai 45-69 cm, bahkan lebih tergantung dengan pertumbuhan tanaman bunga sepatu. Jadi, manfaat bunga raya atau kembang sepatu. Kembang sepatu banyak dijadikan tanaman hias karena bunganya yang sangat cantik. Bunga yang digunakan untuk menyemir sepatu di India dan sebagai bunga persembahan. Di Tiongkok, bunga ini berwarna merah digunakan untuk sebagai bahan pewarna makanan. Lalu di Indonesia, daun dan bunga digunakan sebagai pengobatan tradisional. Kembang sepatu atau bunga raya yang dikeringkan juga diminum sebagai teh. Di Okinawa, Jepang, digunakan sebagai tanaman pagar. Sebagian selatan Okinawa, di tanaman ini disebut bushanuhana atau bunga kehidupan sesudah mati, sehingga banyak ditanam di daerah di pemakaman. Klasifikasi bunga sepatu. Kingdomnya adalah Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Marpales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus rosaceaensis.
Manfaat teh bunga sepatu yang pertama untuk mengukur tekanan darah dengan kaya antioksidan. Teh bunga sepatu kaya antioksidan kuat yang mampu mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Dalam satu penelitian pada tikus, ekstrak bunga sepatu meningkatkan jumlah enzim antioksidan dan mengurangi efek berbahaya dari radikal bebas hingga 92%. Studi serupa juga menemukan bahwa bagian lain seperti daun juga memiliki kandungan antioksidan kuat. Namun, penelitian masih diperlukan, terutamanya efeknya pada manusia. Kedua, membantu turunkan tekanan darah. Teh bunga sepatu dikenal luas khasiatnya untuk menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa teh bunga sepatu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Ulasan 5 studi tahun 2015 menemukan bahwa teh bunga sepatu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, masing-masing rata-rata 7,58 mmHg dan 3,53 mmHg. Dilansir dari Labstrom, satu studi yang diterbitkan dalam edisi Juli 2004, Phytomedicine menemukan bahwa subjek yang mengkonsumsi air dari 10 gram kelopak kering dari Hibiscus subdariva selama 4 minggu mengalami penurunan tekanan darah. Manfaat teh bunga sepatu yang ketiga, turunkan kolesterol. Penelitian yang diterbitkan pada 2011 menunjukkan 90 orang mengonsumsi teh bunga sepatu 2 kali sehari selama 30 hari. Mereka memiliki penurunan signifikan kolesterol jahat. Tinjauan 2014 dari sejumlah uji klinis menunjukkan bahwa mengkonsumsi teh atau ekstra bunga sepatu meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Hibiscus secara umum mengandung asam polifenol, flavonoid, dan antosianin. Senyawa ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang memiliki efek positif pada kadar kolesterol. Studi kualitas yang lebih baik masih diperlukan untuk menyelidiki dampak mengkonsumsi teh bunga sepatu pada kadar kolesterol. Lalu, mensehatkan hati. Teh bunga sepatu juga telah diteliti dapat meningkatkan kesehatan hati dan membantu membuatnya bekerja secara efisien. Satu studi pada 19 orang yang kelebihan berat badan menemukan bahwa mengkonsumsi ekstrak bunga sepatu selama 12 minggu mengurangi steatosis hati. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana teh bunga sepatu mempengaruhi kesehatan hati pada manusia. Manfaat teh bunga sepatu bisa bantu menurunkan berat badan. Teh bunga sepatu juga bisa dijadikan pengganti minuman manis berkalori tinggi seperti soda dan jus. Satu studi pada 36 peserta kelebihan berat badan yang mengkonsumsi teh bunga sepatu selama 12 minggu menunjukkan ekstra bunga sepatu mengurangi berat badan, lemak tubuh, indeks massa tubuh, dan rasio pinggul ke pinggang. Lalu mencegah kanker. Sifat antioksidan yang kuat membuat bunga sepatu dapat mencegah pertumbuhan kanker. Hibiscus kaya akan polifenol, yang merupakan senyawa yang telah terbukti memiliki sifat anti kanker yang kuat. Dalam satu penelitian tabung reaksi, ekstra bunga sepatu mengganggu pertumbuhan sel dan mengurangi infeksi kanker mulut dan sel plasma. Bunga kertas dengan nama
bougainvillea adalah tanaman hias populer. Bentuknya berupa pohon kecil yang suka tumbuh tegak. Keindahannya berasal dari seludang bunganya yang berwarna cerah dan menarik perhatian karena tumbuh dengan rimbunnya. Seludang bunga ini kerap dianggap sebagai bagian bunga, walaupun bunganya yang benar adalah bunga kecil yang terlindung oleh seludang. Seludang ini mengandung zat yang baik untuk kesehatan. Adip Nurdionto, warga Bojonegoro, mengolah seludang bunga kertas ini menjadi minuman herbal. Ciri-ciri bunga kertas. Bunga kertas memiliki daun pelindung atau seludang yang warna cerah dan memiliki beberapa varian warna tergantung pada jenisnya. Bunga yang satu ini dapat tumbuh hampir di setiap musim. Dengan keunikan yang satu ini, kita bisa menikmati keindahan bunga kertas hampir di setiap musim. Penjelasan klasifikasi dan morfologi tanaman bunga kertas. Tanaman bunga kertas atau bunga bougainvillea atau biasa disebut dengan kembang kertas merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak kita jumpai di wilayah tropis seperti Indonesia. Bunga dengan nama latin bougainvillea ini sangat populer di Indonesia yang difungsikan sebagai penghias taman atau ditanam pada pekarangan rumah untuk mempercantik rumah. Bunga ini dikatakan mudah untuk dibudidayakan dalam jumlah besar dan banyak yang menyukainya. Keindahan kembang kertas terletak pada seludang bunganya yang berwarna cerah dan mampu menarik perhatian siapa saja yang melihatnya karena tumbuh dengan rimbunnya. Yang mana seludang bunga ini dianggap sebagai bagian dari bunga, meskipun bunganya yang benar adalah bunga kecil-kecil yang terlindungi dari seludang. Selain dapat dinikmati karena keelokan warna-warni seludang bunganya, kembang kertas sebenarnya harus ditanam di pekarangan rumah masing-masing karena mengandung manfaat dan khasiat herbal. Daun, bunga, kulit, hingga akar mengandung saponin dan polifenol yang berguna sebagai obat untuk mencegah berbagai penyakit seperti hepatitis, penyakit bisul, obat keputihan, haid tidak teratur, dan penyakit lainnya. Mengenal tentang klasifikasi tanaman bunga kertas. Yang pertama kingdomnya yaitu Plantae, subkingdom Pyridiphyllentae, divisi Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllanae, famili Nitagenicaceae, genus Bougainvillea, spesies Bougainvillea, Bougainvillea glabra, Bougainvillea spinosa, Bougainvillea peruviana, dan Bougainvillea butiana. Mengenal morfologi bunga kertas. Morfologi bunga kertas bisa dilihat berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama itu morfologi akar tanaman bunga kertas, yaitu akar bunga kertas bersifat tunggang yang biasanya tumbuh secara vertikal dan berserabut serta melebar. Perakaran bunga kertas ini akan menembus media tanah
hingga mencapai kedalaman 50-80 cm, bahkan lebih tergantung varietasnya masing-masing. Morfologi batang tanaman bunga kertas. Batang pada tanaman bunga kertas bersifat perdu, tumbuh tegak lurus hingga mencapai ketinggian antara 2-3 meter, bahkan ada yang lebih, dengan permukaan batang halus, agak kasar dan memiliki warna kecoklatan. Selain itu, batang tanaman ini berkayu berbentuk bulat, memanjang dan berduri kecil, serta mempunyai percabangan yang banyak sekali. Morfologi daun pada tanaman bunga kertas. Daun bunga kembang kertas berbentuk bulat oval, memanjang dengan ukuran panjang sekisaran 1-4 cm. Bagian tepi permukaan daun rata, pertulangan daun menyirim antara 3-5, bahkan lebih, dan daun berwarna kehijauan muda hingga tua. Daun tanaman bunga kertas mempunyai pertangkaian pendek dengan ukuran panjang antara 0,5-1 cm, berwarna kecoklatan muda. Morfologi bunga pada tanaman bunga kertas. Bunga kertas bersifat tidak lengkap yang terdiri dari berbagai macam bagian, diantaranya adalah tangkai, tenda bunga, kepala putih, tangkai putih, benang sari, dan tangkai sari. Bunga-bunga ini biasanya muncul secara bergerombol pada ketiak daun dengan memiliki bentuk majemuk atau payung yang tersusun tak beraturan. Bunga ini tumbuh kembang membesar dan akan tersusun dalam anakan payung yang bertangkai dengan jumlah sekitar 1-7 anakan. Masing-masing anakan memiliki 3 bunga. Pada umumnya bunga kertas ini mempunyai warna yang sangat beragam, mulai dari putih, merah, merah muda, dan merah tua, jingga, ungu, dan lain sebagainya. Syarat tumbuh bunga kertas yaitu yang pertama, iklim. Jika ingin menanam bunga kertas, harus memiliki curah hujan antara 112 sampai 119 mm per bulannya. Kurang lebih tiap bulannya harus ada 9 hari hujan turun dan iklim kering. 2. Suhu kisaran antara tepatnya menanam bunga kertas 24-36 derajat Celcius. Di siang hari suhu lingkungan harus berkisar 28-36 derajat. Sedangkan pada malam hari 24-30 derajat. Lalu yang ketiga, perhatikan kelembapan. Agar tanaman bunga kertas ini tumbuh dengan sehat dan sempurna, kita harus memperhatikan faktor kelembapannya. Bunga kertas tidak cocok tumbuh di lokasi yang terlalu basah dan gelap, sebab tanaman ini memerlukan cahaya cukup dan kelembapan sekitar 50-80%. Keempat, media tanam yang baik untuk bunga kertas. Syarat tumbuh bunga kertas adalah media tanam yang harus gembur dan halus, sebab akar bunga ini tidak boleh terhalang saat baru keluar sehingga pertumbuhannya bisa optimal. Tanah gembur bisa memiliki kapasitas mengikat air yang cukup, bebas dari gulma, menopang tumbuhnya batang, dan bisa menyediakan banyak nutrisi untuk menyuburkan tanaman. 5. Ketinggian tanah. Bunga ini bisa tumbuh baik di wilayah ketinggian, mulai dari 10 sampai 1600 mdpl
Namun, jika kita berada di wilayah kota, bisa menumbuhkan tanaman bunga kertas di dalam pot. 10 manfaat bagi bunga kertas untuk manusia. Yang pertama, dapat mengobati bisul, yaitu salah satunya manfaat dari bunga kertas bisa dijadikan obat bisul yang ampuh. Caranya, cuci bersih kelopak bunga kertas, lalu campurkan dengan daun cocor bebek dan tempelkan keduanya pada bisul. Kedua, obat resistensi insulin. Bunga kertas memiliki kandung senyawa vinitol yang dipercaya dapat menyembuhkan masalah resistensi insulin. Untuk mengatasinya, keringkanlah terlebih dahulu kelopak bunganya dan jadikan sebagai teh. Mengobati biang keringat. Masukkan bunga kertas, daun sirih, dan daun lidah buaya yang sudah dicuci bersih ke dalam satu wadah. Lalu rebus sampai mengental dan didinginkan. Oleskan cairan ketiga tanaman ini secara teratur pada biang keringat dan gatal-gatal pada tubuh. Keempat, bunga kertas dapat mengobati batuk. Manfaat bunga kertas yaitu untuk mengobati batuk yang parah. Kita perlu manfaatkan bagian kulit batang dengan cara keringkan terlebih dahulu. Lalu tumbuk hingga benar-benar halus dan campurkan dengan 1 gelas air matang. Kemudian minum sampai habis. Kelima, mengobati penyakit hepatitis. Manfaatnya sebagai obat penderita hepatitis, cara mengolahnya cukup gampang. Kita memerlukan 15 gram batang bunga yang sudah dicuci bersih. Lalu rebus dengan 2 buah gelas air sampai tersisa 1 gelas. Jangan lupa saring air rebusan. Saring air berebusan bunga kertas dan minum selagi hangat sebanyak 1 gelas per hari. Keenam, mengobati keputihan dan nyeri haid. Saat datang menstruasi, biasanya kebanyakan wanita akan merasa sakit pada bagian perut bawah. Kita bisa mengobati keputihan dan nyeri pada haid, lalu cuci bersih 9-15 gram dengan 1 gelas air. Kemudian saring air rebusan tersebut dan minum sebanyak 1 gelas sehari. Ketujuh, terlambat haid. Selain mengobati keputihan dan nyeri, kita bisa mengatasi masalah haid yang datang terlambat. Cuci bersih 15 gram bunga kertas, 15 gram temu hitam, dan 90 gram lidah buaya yang sudah dikupas. Kemudian rebus ketiga bahan dengan 1 gelas air dan saring. Lalu minum 2 kali sehari sebanyak setengah gelas. Manfaat bunga kertas untuk kesehatan: bisa jadi obat amandel alami, dapat mengatasi masalah pencernaan seperti asam lambung, diare, perut kembung, sehingga usus akan kembali tenang. Cara mengolah bunga kertas untuk mengobati pencernaan adalah merebus beberapa lembar daun dengan 3 gelas air. Tunggu sampai mendidih hingga tersisa setengah gelas saja. Lalu campurkan dengan madu dan minum sampai habis. Nomor 9, mengobati kolesterol. Mengkonsumsi teh dari bunga kertas mampu menjaga keseimbangan kolesterol dan tekanan darah. Oleh itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit seperti risiko diabetes, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. 10. Bunga kertas bisa membersihkan udara. Menanam bunga kertas di halaman rumah tidak akan rugi sebab tanaman hias yang cantik ini mempunyai efek bagus menyaring udara dengan baik. Kemudian juga meningkatkan kualitas udara dan air sehingga bisa menekankan
polusi akibat udara kotor serta timbal.